Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Muhammad Irdana dari kelas MB 4205. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Adapun yang ingin saya presentasikan merupakan proposal saya yang berjudul Pengaruh Recommendation Engine terhadap keputusan pembelian produk oleh pengguna e-commerce di Universitas Telkom. Adapun latar belakangnya mengapa saya memilih judul tersebut, yaitu pada akhir-akhir ini terutama 1 tahun ke belakang itu pengguna e-commerce meningkat akibat banyak yang aktivitas yang dilakukan di rumah sehingga masyarakat cenderung berbelanja melalui platform online. Dan penelitian ini difokuskan untuk mencari tahu apakah memang mesin sistem rekomendasi itu benar-benar dapat memberikan efek atau pengaruh, seberapa besar pengaruhnya dapat membuat mahasiswa-mahasiswi Universitas Telkom untuk membuat keputusan pembelian di platform-platform e-commerce. Selanjutnya, perumusan masalah, yaitu apakah mesin rekomendasi benar-benar dapat membantu konsumen, yaitu konsumennya mahasiswi Universitas Telkom untuk membuat keputusan pembelian sebuah barang pada platform e-commerce. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah memang sistem rekomendasi ini benar-benar berpengaruh bagi perusahaan dalam membujuk konsumen, yaitu mahasiswa-mahasiswi Universitas Telkom dalam membuat keputusan pembelian di platform e-commerce. Adapun manfaat penelitiannya adalah diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembang aplikasi e-commerce agar dapat membuat mesin rekomendasi yang lebih canggih dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga dapat benar-benar memberikan kepuasan kepada pelanggan-pelanggan mereka serta di mana ketika meningkatkan kepuasan pelanggan dapat berakibat pada meningkatkan keuntungan bagi perusahaan mereka. Berikut merupakan teori-teori terkait penelitian saya, yaitu sistem rekomendasi merupakan sistem pengumpulan data pengguna dengan berhubung secara tidak langsung dengan pengguna. Adapun cara pengumpulan datanya adalah dengan mengamati item yang dilihat oleh pengguna pada setiap aplikasi web e-commerce. Setelah data dikumpulkan, data tersebut akan diolah dengan sebuah algoritma tertentu. Hasil dari pengolahan data pengguna akan dikembalikan untuk kepentingan pengguna, yaitu dengan cara memberikan rekomendasi sebuah barang atau produk kepada pengguna tersebut. Nah, sistem rekomendasi ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu adalah jenis content based, di mana yang saya pahami mengenai content based ini, mesin rekomendasi mengolah data pribadi dari pengguna mengenai data historis yang dibuat oleh pengguna itu sendiri, sehingga sistem rekomendasi dapat menyarankan produk-produk yang terkait dengan pengguna itu sendiri atau berdasarkan data historis dari si pengguna. Lalu yang kedua terdapat collaborative filtering, di mana pendekatan collaborative filtering ini mesin rekomendasi memberikan saran produk berdasarkan rating yang diberikan pengguna dan kesukaan dari pengguna yang memiliki kesamaan karakteristik dengan pengguna yang terkait. Misalnya saya menikmati misalkan produk-produk fashion, saya menyukai produk-produk fashion, maka saya akan direkomendasikan barang-barang yang diinginkan oleh orang-orang yang memiliki tipe seperti saya. Lalu yang ketiga ada type hybrid recommender, yaitu gabungan antara
metode content based, dan juga collaborative filtering. Adapun jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk menjawab perumusan masalah, baik yang bersifat deskriptif maupun kuantitatif. Jadi saya menggunakan jenis penelitian deskriptif, kuantitatif. Selain itu, pengumpulan data dan informasi juga digunakan untuk membuktikan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Metode yang digunakan dalam penelitian saya adalah deskriptif dan kuantitatif. Adapun menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Maka metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian saya kali ini ialah mahasiswa dan mahasiswi pengguna e-commerce yang berada di Universitas Telkom. Adapun sampel, menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi banyak dan tidak dimungkinkan bagi peneliti untuk meneliti semuanya, bisa karena biaya, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat mengambil sampel dari populasi tersebut. Pengumpulan data. Menurut Sujarweni, teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menangkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting. Hal tersebut karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Saya menggunakan data primer dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner yang disebar kepada responden dan juga wawancara yang dilakukan peneliti. Adapun responden yang saya tuju yaitu mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom yang menggunakan platform e-commerce untuk berbelanja. Teknik analisis data. Analisis data pada penelitian kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul, peneliti akan melakukan pengelompokan data berdasarkan variabel dari responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, serta melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ada. Analisis data digunakan juga untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan menurut Sugiono, dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Sekian presentasi proposal saya. Bila ada kata atau ucapan, apabila ada ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.